Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mendiskusikan materi yang ada, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada teman saya Muhammad Dia Ramadhanil Haq, kemudian ada saya sendiri Nabil Nizam. Materi yang dipresentasikan akan menjawab pertanyaan nomor 5, 6, 7, 1 dan juga 10. Untuk materi yang pertama atau menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Fungsi utama dari SIM atau sistem informasi manajemen yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan. SIM memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada manajer dan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu berdasarkan data yang dianalisis secara efektif. Kemudian fungsi yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan otomatisasi proses bisnis dan pengurangan kebutuhan kerja manual, SIM dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, pengelolaan resiko. SIM memungkinkan organisasi untuk memonitor risiko operasional dan mengelola ancaman dengan lebih baik melalui pengawasan yang lebih baik terhadap potensi masalah dan pembuatan laporan yang berkala. Kemudian materi yang kedua, atau yang akan menjawab pertanyaan nomor 7, nomor 5, yaitu apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama yaitu terintegrasi. SIM harus mengintegrasikan berbagai departemen dan fungsi di dalam organisasi. Data dari seluruh bagian organisasi dapat diakses dan dianalisis secara keseluruhan, memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap operasi bisnis. Kemudian yang kedua, berbasis komputer. Sistem ini umumnya berbasis komputer untuk memproses data secara cepat, akurat, dan juga efisien. Penggunaan teknologi komputer memungkinkan otomatisasi proses dan analisis data yang lebih baik. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu berorientasi pada manajemen. SIM dirancang untuk mendukung manajemen di berbagai tingkat organisasi, top, middle, dan juga lower manajemen. Sistem ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang keempat, akurat dan relevan. Informasi yang disediakan oleh SIM harus akurat dan juga relevan. Karena keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang salah atau tidak relevan dapat berdampak negatif bagi organisasi. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu fleksibel dan juga adaptif. SIM harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, dan regulasi. Sistem ini juga harus cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai tingkatan manajemen. Kemudian materi ketiga atau yang menjawab pertanyaan nomor 7, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Caranya yaitu melalui penyediaan laporan berkala dan analisis yang berbasis data. Laporan ini dapat mencakup berbagai indikator kinerja organisasi seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dengan menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, SIM atau sistem informasi manajemen memudahkan manajemen untuk mengenali tren, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia. Misalnya, manajer keuangan bisa menggunakan SIM untuk melihat laporan keuangan bulanan dan membuat keputusan terkait alokasi anggaran berdasarkan proyeksi arus, kas, dan profitabilitas. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi? Perbedaannya itu, fakta adalah realitas atau kebenaran objektif yang benar-benar terjadi yang dapat dibuktikan atau terverifikasi. Sedangkan data adalah kumpulan angka, teks, atau simbol yang bersifat mentah dan belum diolah. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data, sehingga memiliki makna dan relevansi dalam konteks tertentu. Hubungan antara ketiganya yaitu data dikumpulkan dari fakta-fakta yang ada. Setelah data diolah atau dianalisis, data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memahami sesuatu. Selanjutnya, menjawab dari pertanyaan nomor 10, sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan piramida. Apa maksudnya? Sistem informasi manajemen diibaratkan sebagai piramida seperti yang ada pada gambar dalam PowerPoint. Yang pertama ada tingkatan yang paling bawah, terdapat manajemen operasional yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari perusahaan. Yang kedua, tingkatan menengah, tactical management. Pada tingkat ini, informasi digunakan untuk pengambilan keputusan jangka menengah dan memastikan operasi berjalan lancar. Pada tingkat puncak, strategic management,
Di tingkat ini, informasi digunakan untuk pengambilan strategis yang berdampak pada jangka panjang. Sistem informasi manajemen diibaratkan sebagai permudah untuk menggambarkan bagaimana informasi dikelola dalam sebuah organisasi pada berbagai tingkatan manajemen. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.